kami dari kelompok 9 dengan materi gerak kapilaritas air dan kemampuan tanah mengikat air pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengempu Profesor Dr. Neni Hasnunidah SPD MSI, Ibu Rohmah Agustrina DRA MSI PhD, dan Ibu Nida Lydia Susanti MSc. Izin memperkenalkan diri, saya Ulfa Khairunisa dengan nomor NPM 2453024008 bersama rekan-rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Made Anggun Octavia dengan NPM 2413024016. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zalfa A2 dengan NPM 2413024038. Pada kegiatan ini, kami sedang berdiskusi untuk membuat klaim yang sesuai dengan judul pertanyaan kami. Pada praktikum ini, kami menyiapkan beberapa alat dan bahan, yaitu ada 3 botol plastik yang sudah dipotong, lalu ada saringan, gunting, penggaris, sendok, karet, kasa, plastik, dan juga ada tanah lempung, tanah pasir, dan tanah liat. Lalu kegiatan selanjutnya, kami menghaluskan 3 bahan, yaitu tanah liat, tanah lempung, dan tanah pasir. Lalu gunting botol yang sudah diukur. Ketiga botol tersebut diberi ukuran yang sama. Pada setiap botol ditempelkan oleh label yang berisi nama tanah, yaitu tanah lempung, tanah liat, dan tanah pasir. Lalu pada bagian bawah botol kita beri kasa, dan kasa tersebut direkatkan menggunakan karet. Lakukan pada ketiga botol tersebut. Jika ketiga tanah sudah dihancurkan, saring tanah menggunakan saringan agar partikel tanah lebih halus.
pada kegiatan selanjutnya, yaitu memasukkan tanah lempung ke dalam botol sesuai ukuran. Lalu langkah selanjutnya, kami menyiapkan 150 ml air, tuangkan air kepada masing-masing botol plastik yang sudah disiapkan. Pada percobaan uji kapilaritas air, kami melakukan dengan 3 kali percobaan dengan waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Pada percobaan pertama, dengan waktu 5 menit, tanah liat menghasilkan 0, tanah lempung 0,5, dan tanah pasir 7,5. Lalu percobaan selanjutnya yaitu dengan waktu 10 menit.
Pada percobaan pertama dengan waktu 10 menit menghasilkan tanah liat yaitu 0,5, tanah lempung 0,7, dan tanah pasir 8. Lalu selanjutnya pada percobaan dengan waktu 20 menit mendapatkan hasil yaitu tanah liat 1,1, tanah lempung 1,5, dan tanah pasir 8. Lakukan percobaan berulang hingga waktu 30 menit dengan 3 kali percobaan.
Selanjutnya kami melakukan percobaan pada uji kemampuan tanah mengikat air. Percobaan ini pun dilakukan dengan 3 kali percobaan. Lalu ukur air dengan menggunakan gelas ukur berbentuk mili. Pada percobaan pertama menghasilkan volume tertahan yaitu tanah liat 150 ml, tanah lempung 110 ml, dan tanah pasir 70 ml. Lalu kami melakukan percobaan yang kedua. Pada percobaan kedua, kami mendapatkan hasil volume air tertahan yaitu pada tanah liat 150 ml, pada tanah lempung 120 ml, dan tanah pasir 73 ml.
botol, terus di botol yang ada tutupnya itu kita kasihin kasa. Itu pada udah ditumbuk tadi itu harus tetap disaring biar dia lebih halus. Tanahnya itu dimasukin ke botol yang tadi udah digunting, terus udah di bawahnya dikasih kasa. Kita siapin air itu sebanyak 150 ml air. Kemampuan tanah mengikat air itu posisi airnya itu ditaruh di sini. Jadi kita tuh melihat tetesan pertama air itu. Terus kegiatan percobaannya kemampuan tanah mengikat air itu 5 menit pertama, terus 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit sampai 30 menit. Tadi kan udah dihitung detik berapa air itu turun kan. Terus habis itu kalau udah 30 menit kita hitung lagi si air yang ada di bawah ini ada berapa mili. Terus kan ini airnya 150 mili, dikurangin 150 mili dikurang air yang bawah. Misal air yang bawah itu 20 mili, jadi 150 dikurang 20, jadi air yang tertahan itu 130 mili. Kemudian pada percobaan yang kedua, pada 5 menit pertama pada tanah liat itu 0,8 cm, pada menit ke-10 itu 1,2 cm, pada menit ke-15 itu 1,5 cm, pada menit ke-20 itu 1,8 cm, pada menit ke-25 itu 1,9 cm, dan pada menit ke-30 itu 2 cm. Dan pada tanah lempung itu pada 5 menit pertama 1,2 cm, pada menit ke-10 itu 2 cm, pada menit ke-15 itu 2,5 cm, pada menit ke-20 itu 2,8 cm, dan pada menit ke-25 itu 3 cm, dan pada menit ke-30 itu 3. Tanah pasir itu memiliki kapilaritas paling cepat. Kenapa dia paling cepat? Karena dia itu memiliki pori-pori yang sangat besar, sehingga air itu mudah bergerak, mudah naik ke tanahnya itu. Kemudian kalau tanah lempung itu memiliki kemampuan kapilaritas yang sedang, karena pori-porinya itu berukuran sedang dan juga seimbang. Jadi air yang naik ke tanahnya itu cenderung sedang gitu, nggak cepat dan nggak lambat juga. Kemudian tanah liat itu dia yang paling lama. Kenapa? Karena tanah liat itu memiliki pori-pori yang sangat kecil, dan dia itu pori-porinya itu rapat, sehingga pergerakan airnya itu atau naiknya air itu dia sangat lambat. Selanjutnya pada uji kedua, ini merupakan hasil percobaan pada uji kemampuan tanah mengikat air. Pada uji ini juga kita sama melakukan 3 kali percobaan. Pada percobaan pertama, tanah liat itu tidak turun sehingga waktunya tidak ada dan volume air turunnya tidak ada, dan volume air yang tertahan itu sebanyak 150 mili. Pada uji kedua ini juga sama, tanah pasir yang paling cepat airnya itu menetes, dan tanah lempung itu kedua, tanah liat itu terakhir, dan ada juga yang tidak menetes. Jadi kesimpulannya, gerak kapilaritas air itu adalah proses naiknya air melalui pori-pori tanah karena adanya gaya adhesi dan gaya kohesi. Lalu yang kemampuan tanah mengikat air itu kemampuan tanah untuk menahan atau menyimpan air agar tidak langsung mengalir keluar. Jadi kapilaritas air itu lebih ke bagaimana air itu bergerak dalam tanah, sedangkan yang kemampuan tanah mengikat air itu seberapa lama air itu bisa ditahan oleh tanah. Terus dapat disimpulkan bahwa tekstur tanah itu sangat mempengaruhi pergerakan air dan kemampuan tanah dalam mengikat air. Perbedaan ukuran partikel dan pori-pori pada tanah itu seperti tanah liat, tanah lempung, dan pasir itu dapat menyebabkan variasi dalam kecepatan perambatan air serta kemampuan tanah mengikat air itu. Tanah berpasir itu memiliki pori-porinya besar sehingga air itu bergerak cepat. Tapi pasir itu nggak bisa menahan air lama-lama gitu dia, karena pori-porinya itu besar. Nah, kalau yang tanah liat itu pori-porinya tuh sebenarnya lebih kecil dari pasir, tapi nggak serapat tanah liat. Apakah ada yang ingin bertanya? Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Aulia Fadila Ansari dengan NPM 2413024036. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait percobaan. Kan kalian melakukan 3 percobaan kan. Nah, dan itu hasilnya dilihat berbeda
berbeda-beda. Pertanyaannya adalah kenapa kalian melakukan sampai 3 kali percobaan, dan kalau dilihat dari hasilnya yang berbeda-beda, apa ada perlakuan yang berbeda di setiap percobaannya? Itu sih Pak. Percobaan yang 2020. Iya. Baik, izin menjawab pertanyaan Alia, kenapa kita itu melakukan Yang percobaan lain dengerin ya. sebanyak 3 kali. Terus kenapa itu hasilnya juga beda-beda. Jadi kenapa kita melakukan percobaan sebanyak 3 kali? Karena kan untuk membuktikan suatu pertanyaan ilmiah itu memerlukan percobaan 3 kali untuk memperkuat hasilnya gitu. Kalau kita cuma melakukan percobaan sekali, itu kita nggak bakal dapat datanya karena kurang meyakinkan gitu. Bisa aja karena kesalahan dalam kita melakukan praktikum itu gitu. Jadi kita harus melakukan percobaan sebanyak 3 kali itu. Nah, kenapa hasilnya itu berbeda-beda? Nah, sebenarnya kalau kelompok kami itu dalam kita itu nggak pakai timbangan tanahnya itu, ya. Jadi kita kayak ngira-ngira gitu, ngira-ngira. Terus kita juga pakai penggaris. Sebenarnya itu kurang akurat kan? Karena yang paling akurat itu pakai timbangan tadi. Nah, terus yang kedua itu dalam kita ituin kasanya, apa sih? Merekatkan kasa di bagian bawah itu. Nah, pada percobaan pertama itu kelompok kami terlalu tebal kasanya. Jadi airnya itu susah untuk naik dan turunnya gitu karena kasanya itu terlalu tebal gitu. Jadi sebaiknya itu tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Makasih penjelasannya. Jadi review saya pada bagian tanya ilmiah dan klaim itu perlu di-enter karena untuk menyelesaikan format. Kemudian pada bagian tabel titik 1 atau di tabel data itu seharusnya di-bold semua. Nah, pada bagian tabel juga harus di-bold. Nah, kemudian pada bagian luaran itu seharusnya tulisan luarannya di italic, dan awalan luaran itu seharusnya mengikuti template yang sudah ada di buku panduan praktikum. Kemudian pada bagian backing juga seperti itu, dan pada bagian backing dibuat 2 paragraf agar tidak terlalu panjang, serta ada beberapa typo penulisan. Yang pertama itu ada typo di bagian citasi, di mana citasi itu seharusnya Lancet dan kawan-kawan, tapi ini Hakalang, jadi typo. Kemudian pada bagian daftar pustaka, daftar pustakanya terlalu jorok, dan yang terakhir itu ada typo di bagian tabel yang seharusnya tanah ada tambahan A di ujungnya. Baik, saya menerima Berdasarkan yang aku review dari angka ini, yang pertama ada beberapa kesalahan. Yang pertama itu seharusnya di bagian pertanyaan ilmiah dan klaim itu harusnya diantar. Lalu di bagian bukti data itu ini harus di-bold, dan waktu dan menitnya harus di-bold. Nah, di bagian juga di-bold, di bagian tabel hasil tabel di-bold. Lalu di bagian layaran ini seharusnya di-italic, dan juga di bagian keterangan layarannya itu harusnya di-enter. Nah, di bagian backing juga seharusnya di-enter dan juga backnya di-italic. Nah, seharusnya penulisannya juga itu harus dirata kanan kiri. Nah, untuk bagian citasinya itu harus ada tahun dan juga nomor halaman. Nah, untuk daftar pustaka itu seharusnya di bagian jurnalnya atau judulnya itu jangan di caps lock. Lalu di bagian daftar pustaka juga seharusnya di spasi agar rapi, dan juga harus 2 halaman. Jadi kalau judul buku atau judul jurnal itu ya di caps lock depan aja kan? Iya. Baik, saya setuju atas reviewnya. Terima kasih. Jadi kesalahan yang pertama terdapat pada penulisan kelompoknya, itu harusnya diberi dalam kurung, harus diberi dalam kurung kelompok dan kurung kelas. Jadi pada penulisan lalu kesalahan selanjutnya ada di penulisan nama praktikan, itu harus ditambahkan NPM dan ditambahkan di sampingnya dalam kurung juga, bukan di bawahnya. Lalu penulisan pertanyaan ilmiah dan klaim yang seharusnya juga di enter dan ditulis di bawahnya, bukan di sampingnya seperti ini. Lalu selanjutnya di penulisan judul tabel yang harusnya di bold, nah, tapi ini belum. Dan lalu
penulisan warnanya yang harus diantar juga, bukan di sampingnya. Lalu terakhir ada penulisan citasi jurnal, yaitu harus diberi halaman. Tapi ini belum diberi halaman, jadi kurang tepat. Agar lebih memperkuat bukti dari backing itu tadi. Kendala yang kami alami pada praktikum ini ada pada jenis tanah yang kami dapatkan. Jadi pertama kali kita membeli tanah itu ternyata jenis tanah lempungnya salah dan hasil dari praktikum kami tidak sesuai dengan teori yang kami cari dan kami baca. Untuk solusinya, kelompok kami itu mengganti bahan-bahan praktikum seperti tanah tadi itu dengan bahan yang sesuai dengan teori dan juga sesuai dengan buku panduan praktikum. Jadi kelompok kami itu mengganti bahannya dengan membeli tanah yang baru. Nah, praktikum ini itu bermanfaat untuk kita tuh dapat mengetahui bagaimana tekstur tanah itu dapat berpengaruh terhadap gerak kapilaritas air dan kemauan tanah mengikat air. Nah, kita tuh jadi tahu bahwa tekstur dan kualitas tanah itu berbeda-beda. Jadi kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu, kita tuh jadi tahu gimana ketersediaan air itu bagi tanaman.